Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan Oma-Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Vikaris Alfa Gracia dalam program Senin Teduh. Oma-Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kalau ada anak kecil yang sedang menangis, lalu kita mendengar tangisan anak tersebut, maka kita akan cepat-cepat berkata, "Sudah, jangan nangis, ayo diam, tuh malu dilihat banyak orang." Atau kita berkata, "Ayo, anak pintar tidak boleh menangis, diam ya." Seringkali ketika ada seseorang yang menangis atau anak yang sedang menangis, kita langsung buru-buru atau cepat-cepat menyuruh anak tersebut atau orang tersebut untuk diam dari tangisannya. Hal ini membuktikan bahwa banyak dari kita yang merasa tidak nyaman ketika mendengar tangisan. Banyak dari kita yang merasa enggan untuk mendengar tangisan dalam waktu yang lama. Tangisan dianggap sebagai kelemahan dan itu harus ditutupi. Tangisan dianggap sebagai satu hal yang tidak boleh ditunjukkan di depan umum. Tetapi bagaimana dengan pembacaan kita? Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 6 ayat 7 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan. "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." Sedemikian jauh firman Tuhan di dalam Mazmur. Di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur tidak malu untuk mengungkapkan dirinya yang sedang menangis. Bahkan yang tadi kita baca bersama, pemazmur menangis dengan luar biasa banyaknya. Di situ dikatakan bahwa air mataku membanjiri ranjangku. Tangisan yang dialami pemazmur ini adalah tangisan karena derita. Dan pemazmur mengalami sakit hati yang mendalam, yang luar biasa karena pergumulan yang dialaminya. Dan dikatakan juga setiap malam pemazmur menangis dengan air mata yang membanjiri ranjangnya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana mungkin ke pagi harinya matanya sembab gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Ini menggambarkan bahwa ternyata ekspresi tangisan yang dialami oleh pemazmur dituliskan dalam Alkitab kita, dalam Mazmur ini menggambarkan bahwa pemazmur tidak malu mengakui dirinya yang menangis di hadapan Tuhan. Dan dalam ayat ini pun kita dapat mengetahui bahwa Allah mendengar tangisan umat-Nya. Tuhan menghargai setiap tetesan air mata yang dikeluarkan oleh mata kita karena kepedihan hidup, pergumulan, kesesakan, penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan tidak seperti manusia yang cepat-cepat berkomentar kalau ada orang yang menangis lalu disuruh untuk segera menghentikan tangisannya. Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita mendengar tangisan kita. Tuhan kita memberikan ruang kepada kita untuk mencurahkan isi hati kita di dalam tangis kita. Ini satu gambaran penguatan bahwa kita diberikan ruang
untuk mengekspresikan diri kita. Ketika banyak pergumulan, ketika banyak permasalahan hidup yang kita alami, maka tidak apa untuk menangis. Dan karena itu kita pun mendapat keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap tangisan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan juga yang akan bertindak dan juga menolong kita di dalam setiap pergumulan yang kita rasakan. Kita didengar tangisannya, tapi bukan saja didengar, tapi juga kita ditolong melalui cara Tuhan yang sungguh tepat pada waktunya. Biasanya ketika kita sudah mencurahkan isi hati kita dalam tangisan kepada Tuhan, dalam doa, maka saya yakin yang akan kita rasakan adalah kelegaan, ya. Dan kelegaan itulah yang juga memberikan kekuatan bagi kita supaya kita bisa berpengharapan kepada Tuhan dan supaya kita juga bisa tetap bertahan, bahkan dimampukan untuk terus melangkah walaupun ada banyak penderitaan maupun pergumulan yang dihadapi. Maka perenungan Senin Teduh pada saat ini kita kembali diajak bahwa kita diberikan ruang untuk mengekspresikan diri kita dalam tangis kepada Tuhan, dan kemudian kita juga diajak untuk tetap percaya kepada janji pemulihan yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal minggu saat ini, jika di antara kita ada yang dalam pergumulan khusus maupun tantangan hidup yang berat, maka percayalah kepada Tuhan. Dia yang mendengarkan tangisan kita, bahkan Dia juga yang akan menolong kita. Sebagaimana pemazmur yang juga telah memberikan kesaksian hidupnya melalui bacaan kita pada saat ini. Tuhan kiranya selalu memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkaulah Allah yang selalu mendengar seruan bahkan tangisan umat-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur atas itu semua, bahwa ketika kami ada dalam pergumulan khusus, tantangan kehidupan yang membuat kami sulit bertahan dengan kaki kami sendiri, karena itu mungkin kami akan mencurahkan hati kami kepadamu dalam tangis. Tetapi kami mau yakin dan percaya, Engkau yang selalu mendengarkan kami, bahkan juga Engkau yang membantu kami, menolong kami sehingga kami dimampukan untuk bertahan, bahkan keluar di dalam pergumulan yang dihadapi. Di awal minggu ini bersama-sama kami merenungkan sebagaimana ungkapan pemazmur dalam bacaan kami pada saat ini yang tidak malu untuk mencurahkan ekspresinya di dalam tangis, ketika pemazmur ada dalam pergumulan dan kesesakan hidup. Maka kiranya ketika kami pun mengakui di hadapan Tuhan kepedihan maupun pergumulan yang kami hadapi, maka Tuhan kiranya Engkau selalu mendengar kami bahkan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sampai berjumpa dalam program Senin Teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.